pengertian aset tetap merupakan salah satu harta kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasionalnya, sehingga kinerja perusahaan akan maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Menurut Baritwan, aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Klasifikasi aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, dan pabrik. Yang terakhir adalah peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, peralatan mesin-mesin kendaraan, dan peralatan mebel. Selanjutnya, penentuan harga perolehan aset tetap. Yang pertama, aset tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi, perusahaan pertanian dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Selanjutnya, cara-cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai, pembelian angsuran ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Dan yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Biaya perolehan. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, biasanya melalui pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian dengan angsuran, maupun leasing. Penyusutan. Semua jenis aset tetap terkecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Kapasitas berarti hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan atau depresiasi. Penyusutan dapat dihitung tiap bulan dan ditunda sampai pada akhir tahun. Terdapat beberapa metode yang menghitung penyusutan aset tetap berwujud. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Yang pertama, nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan.
Secara umum, penyusutan aset tetap dapat dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali dasar penyusutan. Berikut metode yang lazim digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Rumus yang digunakan biasanya yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai aset tetap per umur ekonomis. Yang kedua, metode unit produksi atau unit production method. Jika pemanfaatan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun dan lamanya umur ekonomi berkaitan erat dengan pemakaian, maka metode unit produksi lebih tepat dipakai daripada metode garis lurus, karena metode unit produksi mampu membandingkan lebih baik beban penyusutan dengan pendapat terkait. Yang ketiga, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan lebih dahulu harus digandakan. Untuk tahun pertama, biaya dihasilkan dengan tarif saldo menurun. Setelah tahun pertama, nilai buku atau book value yang menurun atau biaya dikurangi akumulasi penyusutan dikali dengan tarif yang dimaksud. Sekian materi yang saya paparkan.